Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Ada kalanya sejarah tidak berubah karena penemuan besar, melainkan karena sebuah peta tua yang seharusnya tidak pernah ada. Tulisan ini akan membawa kita menelusuri serangkaian peta kuno yang begitu mencengangkan, hingga para ilmuwan modern pun terdiam. Peta-peta yang jika diteliti lebih dalam, mengungkap gambaran bumi pada zaman ketika manusia seharusnya belum mampu melakukan apapun selain berburu dan mengumpulkan makanan. Namun pada lembaran-lembaran tua itu, terlihat jejak kemampuan kartografi yang hanya bisa dilakukan oleh peradaban canggih. Garis pantai akurat, kontur daratan yang detail, bahkan pemetaan benua yang pada masa itu seharusnya masih tertutup es abadi. Semua misteri ini dimulai dengan seorang pria dan keputusan kecil yang mengubah seluruh hidupnya. Keputusan aneh seorang profesor Harvard. Di penghujung tahun 1959, ketika rakyat Amerika sibuk mempersiapkan perayaan Natal, seorang pria bernama Charles Hapgood justru mengambil keputusan yang tidak lazim. Alih-alih pulang kampung merayakan liburan, ia memutuskan untuk tinggal di perpustakaan Kongres Washington DC, salah satu perpustakaan terbesar di dunia. Hapgood bukanlah orang sembarangan. Ia adalah lulusan Magister Harvard, profesor universitas di Amerika Serikat, kartografer amatir yang sangat dihormati, penulis teori pergeseran kerak bumi yang terkenal berani, dan yang terpenting, seorang pemikir yang pernah meyakinkan Albert Einstein. Einstein begitu terkesan dengan penelitiannya hingga bersedia menuliskan kata pengantar dalam bukunya, sesuatu yang bahkan di masa itu jarang dilakukan sang ilmuwan besar. Namun pada Desember 1959, Hapgood bukan sedang meneliti teori geologi. Ia sedang mengejar sesuatu yang menurutnya jauh lebih penting, jejak peradaban dunia yang hilang. Ia hidup di antara rak-rak peta tua, gulungan perkamen rapuh, dan manuskrip yang berusia ratusan tahun. Selama berminggu-minggu, ia tidur di perpustakaan, makan di perpustakaan, dan hampir tidak pernah keluar ke udara dingin Washington. Semua itu karena ia merasa ia hampir menemukan sesuatu. Dan pada suatu malam, ketika membuka peta tua yang nyaris tak dikenal, ia benar-benar menemukannya. Peta Finaus 1532, pukulan telak pada sejarah arus utama. Hapgood menuliskan momen itu dalam catatannya. Ketika saya membuka lembar itu, saya tertegun. Itu adalah peta dunia Finaus dari tahun 1532. Begitu saya melihat bagian selatan, saya tahu saya telah menemukan peta Antartika yang benar-benar kredibel. Yang membuat Hapgood membeku bukanlah tanggalnya 1532, melainkan isi peta tersebut. Di sana tergambar sebuah daratan besar di bagian selatan. Kontur daratannya tampak sangat akurat, lengkap dengan pegunungan pesisir yang bentuknya identik dengan pegunungan di bawah lapisan es Antartika. Teluk-teluk dan muara sungai yang mengarah ke laut, dan titik kutub selatan yang digambar hampir tepat di lokasi yang benar. Hal yang paling mengejutkan, peta itu menampilkan Antartika tanpa es. Padahal kenyataannya, manusia modern baru menemukan Antartika pada 1820 dan baru bisa memetakan kontur bawah es pada abad ke-20. Bahkan hingga kini pun, peta resmi Antartika masih terus direvisi. Lalu, bagaimana mungkin seorang kartografer dari abad ke-16 bisa melakukannya? Hapgood tidak ingin gegabah. Ia mengajak seorang ilmuwan geografi dari MIT, Dr. Richard Starkan, untuk meneliti peta itu dengan metode ilmiah modern. Mereka memeriksa lekukan garis pantai, pola sungai, hingga bentuk topografi yang tampak pada peta. Kesimpulan mereka sangat mencengangkan. 1. Peta Finaus adalah salinan dari peta yang jauh lebih tua. 2. Peta itu secara akurat menampilkan wilayah Queen Maud Land, Enderby Land, Wilkes Land, Victoria Land, dan Maryborough Land. Semua wilayah yang sekarang tertutup es setebal ribuan meter. 3. Bentuk pegunungan pesisir pada peta itu identik dengan hasil survei seismik modern yang baru ditemukan pada abad ke-20. Dengan kata lain,
Peta itu memuat informasi yang tidak mungkin diketahui manusia pada tahun 1532. Hapgood pun mulai menyimpulkan sesuatu yang sangat berani. Sebelum Antartika tertutup es, benua itu pernah dikunjungi, bahkan mungkin dipetakan oleh sebuah peradaban. Peradaban apa? Dari mana? Kapan? Persoalan ini menjadi semakin misterius ketika ia membuka bagian lain dari peta tersebut. Di peta Venus, Hapgood menemukan gambaran Laut Ross yang terlihat sebagai daratan luas dengan sungai dan teluk. Namun kenyataannya, saat ini seluruh wilayah itu tertutup lapisan es setebal 1.600 meter. Artinya, gambaran pada peta itu hanya mungkin dibuat ketika Laut Ross masih berupa daratan, sungai mengalir menuju pantai, dan iklim Antartika jauh lebih hangat. Kapan itu terjadi? Jawabannya ditemukan beberapa dekade kemudian. Pada tahun 1949, Laksamana Richard Byrd memimpin ekspedisi ke Antartika. Para ilmuwan mengambil sampel sedimen dari dasar Laut Ross. Sedimen itu menunjukkan adanya aliran sungai beriklim hangat, sisa-sisa vegetasi, serta kandungan isotop yang menandakan wilayah itu tidak tertutup es. Hasil analisis dari Carnegie Institution memberikan angka pasti. Sekitar 6.000 tahun lalu, Antartika memiliki sistem sungai air tawar. Ini sejalan 100% dengan apa yang terlihat pada peta Venus. Peta yang digambar tahun 1532 itu jelas bukan peta buatan imajinasi, melainkan salinan dari peta yang digambar pada masa ketika Antartika masih hijau. Masa yang sama sekali tidak dikenal oleh sejarah manusia. Peta-peta ajaib lain yang tidak seharusnya ada. Hapgood tidak berhenti pada Venus. Semakin ia meneliti peta-peta kuno, semakin besar misterinya. 1. Peta Ahmed, abad ke-16, Jembatan Darat Bering. Peta ini menampilkan daratan yang menghubungkan Rusia dan Alaska, yang kini dikenal sebagai Bering Land Bridge. Para ilmuwan modern baru menyimpulkan bahwa daratan itu tenggelam 12.000 tahun lalu setelah zaman es berakhir. Mengapa kartografer abad ke-16 mengetahuinya? 2. Peta Claudius Ptolemy, abad kedua, Swedia yang penuh gletser. Gletser besar di selatan Swedia hanya masuk akal bila peta itu menyalin gambaran masa zaman es. Ptolemy sendiri tidak pernah melihatnya. Namun sebagai kepala perpustakaan Alexandria, ia memiliki akses pada manuskrip kuno yang mungkin berusia 10.000 hingga 12.000 tahun. 3. Peta Jehuda Ben Zara, 1487, garis gletser di Inggris. Peta ini menggambarkan jalur gletser pada garis lintang Inggris, kondisi yang hanya terjadi sebelum pencairan es raksasa. Beberapa peta kuno memuat pulau-pulau di Laut Aikea yang sekarang tidak ada. Pada zaman modern, kita tahu bahwa permukaan laut naik 180 meter setelah zaman es, cukup untuk menenggelamkan pulau-pulau tersebut. Pola ini menegaskan satu hal, banyak peta kuno bukan menggambarkan dunia abad ke-16, melainkan dunia ribuan tahun sebelum itu, bahkan puluhan ribu tahun sebelumnya. 2 penanda waktu yang sering muncul, 6.000 dan 12.000 tahun. Saat mengkaji berbagai peta kuno, Hapgood menemukan 2 angka yang terus muncul, 6.000 tahun lalu, 12.000 tahun lalu. 2 periode ini bukan angka sembarangan, keduanya adalah titik penting dalam sejarah bumi. 12.000 tahun lalu adalah akhir zaman es dan masa yang sering dikaitkan dengan tenggelamnya Atlantis. 6.000 tahun lalu adalah masa bangkitnya peradaban tertua yang diketahui manusia, Sumeria. Dan entah kebetulan atau tidak, kedua peradaban yang diduga sangat maju ini memiliki catatan yang secara mencurigakan mirip. Legenda Atlantis pertama kali dicatat oleh Plato. Ia mengatakan Atlantis memiliki teknologi maritim sangat maju, membangun kota-kota berbentuk cincin, hidup dalam masa kejayaan yang luar biasa, dan tenggelam setelah bencana besar terjadi. Jika Atlantis benar-benar ada dan memiliki tingkat teknologi tinggi, maka pemetaan global seperti pada peta Piri Reis dan peta Venus
bisa jadi adalah warisan mereka. Banyak peneliti modern percaya bahwa sisa pengetahuan Atlantis mungkin terselamatkan dan diwariskan secara rahasia hingga abad-abad kemudian. Ini bisa menjelaskan bagaimana peta-peta abad ke-16 bisa memuat informasi geografi zaman prasejarah. Jika kita bergerak ke periode 6000 tahun lalu, kita menemukan peradaban yang tidak kalah misterius, Sumeria. Peradaban ini muncul secara tiba-tiba dengan sistem pertanian maju, matematika kompleks, astronomi presisi tinggi, bahasa tertulis pertama, struktur sosial formal, sistem hukum, dan mitologi tentang makhluk dari langit yang disebut Anunnaki. Dalam teks-teks kuno, Anunnaki dikatakan turun dari langit, mengajarkan manusia berbagai teknologi, melakukan survei dan pemetaan bumi, bahkan tinggal di antara manusia. Jika benar demikian, mungkinkah peta Antartika tanpa es adalah hasil survei mereka? Banyak peneliti alternatif meyakini hal itu. Pertanyaan terbesar, siapa pembuat peta aslinya? Pada akhirnya, semua misteri ini mengarah pada satu pertanyaan. Siapa entitas yang mampu memetakan bumi pada masa ketika manusia bahkan belum memiliki peradaban? 3 kemungkinan besar muncul. 1. Peradaban manusia purba yang sangat maju, jauh lebih maju dari yang diketahui sejarah. 2. Atlantis, yang dikatakan tenggelam 12.000 tahun lalu. 3. Anunnaki atau makhluk cerdas dari luar bumi, yang digambarkan dalam banyak catatan kuno sebagai pengajar umat manusia. Dan mungkin, seperti yang diyakini Hapgood, peta-peta ini bukan hanya peninggalan sejarah, tapi pesan dari masa lalu tentang siapa kita sebenarnya. Penutup, warisan yang mengubah cara kita melihat dunia. Peta-peta ini bukan sekadar gambaran garis dan tinta. Mereka adalah jendela menuju masa lalu yang tidak pernah diceritakan sejarah resmi. Masa ketika bumi berbeda, iklim berbeda, daratan berbeda, dan mungkin penghuninya pun berbeda. Mereka menantang apa yang kita ketahui. Mereka mengguncang fondasi sejarah modern, dan mereka membuka pintu bagi satu pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar generasi pertama peradaban maju di bumi? Atau hanya pewaris dari peradaban besar yang telah lama hilang? Pertanyaannya kini kembali kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Siapakah pembuat peta-peta terlarang itu? Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.